Alami kebangkrutan, rumah mewah dan kolam renang Sule tak ada lagi. Komedian Sule pernah menjadi salah satu pelawak yang pernah mendapatkan bayaran tinggi hingga ratusan juta untuk manggung. Gak heran kalau hartanya berlimpah hingga bisa memiliki rumah mewah dengan segala fasilitas seperti hotel berbintang. Tapi kabarnya kejayaan Sule saat ini udah mulai meredup dan membuat dirinya mengalami kesusahan. Sampai-sampai rumahnya nih yang disebut Istana Tambun yang dipenuhi barang mewah kini justru kosong. Tuh, lihat ini dulu ada kolam renang nih. Nggak ada. Dulu apa? Dulu situ panggung nih. Oh, Panggung ada. Ayo, lu mau malu-maluin gua? Bongkar rumah gua gara-gara gua nggak ada program. Nggak apa-apa, ibadah kalau saya. Kalau urusan masalah sepi job atau apapun itu ya kita mah jalanin aja. Kalau dibilang sepi ya ada aja. Iya sih, dulu tuh rumahnya Sule ada kolam renang. Ini benar-benar berbeda. Kolam renangnya berubah fungsi jadi parkir mobil. Bahkan bukan cuma itu aja yang berubah di rumah Sule. Masa sih Kang Sule beneran bangkrut apa? Gamelan segala macem, kan udah dijual-jualin gamelannya. Udah nggak ada yang main. Iya, gara-gara nggak diajak ngeluh. Habis semua banda gua. Ini kolam renang dulu nih kolam renang. Karena nggak ada kolam renang. Parkiran sekarang. Bagusan begini Sul. Iyalah. Aja kolam renang juga nggak kepake. Jadi nggak ada yang berenang juga ya buat apa ya, mendingan diuruk. Supaya tidak mengganggu kalau kita kan syuting di rumah. Kan mencegah kemalingan kan gitu. Menurut Andre, Sule bahkan pernah menitikan air mata saat curhat kepada dirinya tentang kehidupannya yang pernah terpuruk. Viralnya kan bangkrut gua. Iya omongannya begitu, iya kan. Iya. Tapi sebenarnya kenyataan memang lu Bangkrut juga. Ya dia curhat ke gua, terus kadang-kadang juga mungkin yang orang nggak tahu tuh dia sampai nangis apa segala gitu ya. Tugas gua sebagai temennya, sahabat dia hanya bisa membantu, menyemangati dan menenangkan gitu. Ya kita syukurin aja orang bilang bangkrut. Ya iyain aja nggak apa-apa. Kan mereka yang doain. Ya hidup masing-masing lah Mbak. Buat netizen juga hidup masing-masing, ngapain ngurusin kehidupan orang lain. Toh saya juga nggak bisa makan, nggak minta sama mereka juga. Kehidupan Sule saat ini memang tidak seperti dulu. Di tengah keterpurukannya, Sule mengaku hanya mempercayai 2 orang sebagai teman curhatnya itu. Cuman dua sih gua kalau temen yang bisa gua percaya gitu. Dia sama Nunung gitu. Itu juga sebaliknya gua ketika gua lagi ada down. Tangis bahagia Ashanty perjuangan lulus S3. Iya, nggak apa-apa. Wah, ada apa nih? Kok Ashanty nangis gitu? Rupanya istri anak Hermansyah baru saja menjalani ujian proposal disertasi alias karya tulis ilmiah atau tugas akhir mahasiswa S3 sebagai syarat untuk mendapatkan gelar doktor di salah satu universitas negeri ternama di Jawa Timur. Wah, Bunda Ashanty udah sukses dan jadi selebriti, masih memikirkan pendidikan sampai S3. Dia nggak tidur seminggu. Lagi nggak apa-apa biar tahu. Mentornya gurunya tuh ini. Namanya mencari ilmu tuh kan nggak ada batasannya. Dan untuk menyelesaikan pendidikan S3 itu, tentu saja bukan hal mudah bagi Ashanty. Ashanty tiba-tiba dilanda perasaan gugup saat menjalani ujian disertasinya selama 2 jam. Kenapa aku sampai nangis tuh karena ya aku ujian kualifikasi orang pertama di angkatanku plus 2 jam. Yang lain tuh cuma 15 menit. Tangis bahagia pun gak bisa dibendung Ashanty kala ia dinyatakan lulus dengan nilai 87 dan menjadi orang pertama yang lolos kualifikasi di angkatannya. Orang pertama yang lulus kualifikasi di angkatan kamu itu. Selamat ya. Selamat. Perjuangan dalam menyelesaikan tesisnya bikin Ashanty menangis haru. Apalagi saat ia ingat sempat dicecar pertanyaan oleh 17 orang dosen penguji.
Bahkan supaya nggak dianggap mengistimewakan, tak ada pengecualian dapat kemudahan ya, meski ia selebriti. Kalau ini mah enak public figure pasti di ini. Nah, tadi tuh ujian aku tuh di share di online. Jadi semua mahasiswa UNER boleh nonton supaya tahu bahwa nggak ada privilege. Ya mudah-mudahan dengan nanti aku bisa lulus, bisa banyak berdedikasi untuk Indonesia sih. Dituding gelapkan mobil dan diseret ke polisi, Edward Akbar menjerit banyak kehilangan pekerjaan. Saat cinta sudah habis, muncullah kesumat habis-habisan. Miris memang, tapi itulah realita yang sepertinya tengah terjadi pada Kimberly Ryder dan Edward Akbar. Kini tak cukup sekedar pisah, Kimberly pun ingin menjebloskan suami ke penjara. Setelah sempat 2 kali mangkir dari panggilan penyidik, hingga nyaris dilakukan penjemputan paksa, kemarin Edward Akbar akhirnya hadir di Polres Metro Jakarta Selatan. Sang aktor nampak lebih kurus dibanding beberapa bulan lalu. Mungkinkah ia tertekan, baik fisik maupun psikis? Ini EA datang ke Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh penyidik. Karena memang kemarin kita bersurat dan penundaannya sudah diminta dari pengacara. Pertanyaan sudah dipersiapkan, sudah 20 pertanyaan, tapi itu berkembang. Ya, jadi mungkin keterangannya harus dicari oleh penyidik, pasti diminta lagi. Mohon doanya semua bisa baik aja, semuanya bisa kondusif, semua itu diawali dengan yang baik. Jadi ayo yang baik aja. Kalau mau jujur, suami mana yang tidak syok bila menghadapi realita seperti Edward? Tapi ayah 2 anak ini masih tegar, sembari mencoba menepis tuduhan Kimberly. Itu ada di perjanjian pranikah. Bingung jawabnya. Lebih ke menyerahkan semua ke Allah sih. Iya. Kalau jawabannya udah, insya Allah udah tahu jawabannya. Cuman tinggal ininya aja, ngelihat Allah ke depannya ngarahinnya kemana. Tak hanya membantah keras menggelapkan mobil, Edward juga berani mengklaim bahwa mobil yang dimaksud Kimberly sebenarnya adalah harta bersama. Dan Edward mengklaim punya bukti kuat atas pernyataannya. Sesuai yang saya sampaikan di awal, bahwa ini harta bersama, kita menikah 26 Agustus 2018, mobil dibeli bersama Desember 2018. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi ya bismillah, unsur penggelapannya ada di mana, itu aja sih. Ya mobil berdua lah, sesuai porsinya lah. Kalau surat atas nama siapa, Pak? Surat atas nama Mbak Kim, tapi kan itu hanya karena beliau cinta istrinya, ya atas nama istri. Kenapa? Tertuduh telah melakukan penggelapan dan sudah resmi diperiksa di depan penyidik kepolisian. Pria yang menikahi Kimberly pada 26 Agustus 2018 ini mengaku sangat dirugikan. Banyak klien yang membatalkan kerjasama, banyak pula kerjaannya yang diputus sepihak. Kan sekarang pekerjaan saya agak sulit ya, banyak yang di cancel karena ada ya berita-berita ya, dan saya mau coba cari sampingan dulu.